berkelompok atau terafiliasi sih gitu. Jadi masih diduga-duga ya? Iya, masih duga-dugaan gitu. Kalau menurut kalian tahu jawabannya cuma tidak mau dibuka aja. Nggak apa-apa, enak kok, nggak perlu dibuka maksudnya. Artinya kan ada etika mungkin atau ada sesuatu hal yang mungkin tidak boleh ke publik, ibaratnya gitu. Tapi kira-kira off the record-nya kalian tahu tapi tidak boleh dipublish gitu. Ya kalau kita lihat dari track recordnya tadi, jejak digital ya, awalnya memang mungkin sendiri satu orang gitu. Karena dia bilang, oh saya mau develop ini dulu nih, mau bikin ini, saya mau ini dulu gitu kan. Dan itu juga butuh waktu yang lama gitu kan. Terus ada tektokan lagi sama yang lain. Tapi kalau yang sekarang sih kita nggak tahu ya, apakah itu satu orang atau berkembangnya sudah sejauh mana gitu. menjadi sebuah grup atau komunitas, kita nggak tahu. Tapi di komunitas dicurigai seseorang tertentu udah jadi obrolan Belum ada sih. belum ada ya. Ada nggak sih di dalam komunitas saling menjaga juga? Ada lah pasti. Di komunitas itu. Ya emang enggak sih kayaknya. Enggak. Nggak apa? Ini kalau konteksnya apa ya, hacking gitu, black hat, bukan menjaga sih, tapi kayak ngasih peringatan, oh nih lagi apa ya, lagi DPO nih dia nih. Ya, paling masing-masing member hacker group gitu ya, gimana ya, paling dia nggak main sosmed gitu lah, jadi kayak lebih Menghindari? ya salah satunya itu. Terus bersembunyi lah gitu. Bersembunyi. Nah sekarang gini, dengan ramainya masalah ini kalian udah dihubungi dari pihak pemerintah belum? Kayak kepolisian untuk dimintain keterangan, minta bantuan segala macam. So far sejauh ini? Ada sih beberapa gitu. Ada ya? Membutuhkan informasi ya? Iya. Tapi kalau dengan adanya hal seperti ini, kan lu di publik ngomong nih, memberikan edukasi lah secara tidak langsung kepada kita semua. Bisa nggak lu tersangkut? Kalau saya enggak bang, karena saya secara ini saya profesional aja. Jadi saya bekerja di perusahaan. Perusahaan ini membuka proyek-proyek yang menguji keamanan gitu. Ya. Jadi kayak bank, kayak yang lain-lain gitu, mereka akan menyewa kita, jasa kita. Ya profesional. Iya, profesional dan legal. Oke, ada status itu paling enggak kan? Kalau abang ini? Sebagai bug hunter dan cyber security profesional juga sih. Oh, Iya, sebenarnya emang dari dulu emang saya masuk ke kategorinya itu white hat gitu. Jadi emang membantu perusahaan gitu, mencari kelemahannya. Terus kalau udah dapat kelemahan ya dilaporin gitu. Untuk mereka memperbaiki sistemnya. Iya betul. Berdasarkan pengalaman kalian, sistem di website atau data di pemerintah Indonesia, menurut kalian pribadi masih banyak celah atau enggak? Sebenarnya iya sih, masih banyak banget gitu, kayak di situs-situs pemerintah masih banyak banget gitu kelemahannya, karena mungkin belum ada perhatian dalam keamanan sibernya gitu. Tapi mungkin dengan adanya kasus Bjorka ini buat tamparan juga buat pemerintah gitu, biar lebih sadar, berbenah juga bahwa cyber security, penetration testing, bug hunter itu penting banget gitu. Untuk sekelas apa sih yang sulit banget di jebol? Kalau NASA aja lu bisa jebol, ibaratnya sekelas apa nih yang sulit dijebol gitu loh? Sebenarnya emang semua sistem gitu sulitnya itu tergantung level pentesternya lah. Karena memang walaupun misalnya nih perusahaan sistemnya udah mengimplementasikan cyber security lah gitu, tapi masih ada aja celahnya. Bahkan di Microsoft terus Google ada aja celahnya gitu. Banyak kan ya, kayak di misalnya forum media.com gitu. Terus banyak ya artikel-artikel bug hunter lain gitu bikin artikel gitu, bikin bahwa dia menemukan celah keamanan di Google gitu. Berarti kalau kayak begitu, menurut logika gua, dia harus terus memperbaharui sistemnya dong. Iya, seharusnya. Betul ya? Jadi security itu bukan goal. Bukan goalnya kan? Bukan, itu proses dan harus berkesinambungan. Jadi tiap hari dia harus update terus kan? Karena secara by vulnerability ya, kelemahan itu ada 3 itu. PPT, people, process, teknologi. Oke. Kalau teknologi udah bagus, prosesnya gimana gitu kan? Kalau
proses udah bagus, people-nya gimana gitu kan. Nah, kalau dari pengalaman kita di level enterprise itu, memang yang paling banyak kita temuin sekarang itu kelemahannya di people sih. Jadi kalaupun teknologi udah bagus nih, udah miliaran gitu kan, prosesnya udah bagus, SOP-nya udah lengkap gitu kan, tapi pas di people-nya kena ya jebol juga sih. Oh, jadi 3 faktor ini tetap menentukan. Artinya proses everyday-nya untuk menjaga keamanan daripada website itu sendiri atau site itu sendiri tetap harus dilakukan, Tetap ibaratnya sih. gitu. Nah, kalau pola perentasannya sendiri untuk setiap hacker itu sama atau beda-beda ya? Kalau tuh tekniknya macem-macem, kayak jenis Beda-beda. kerentanannya beda-beda juga gitu. Ada jenis kerentanan yang cuma dampaknya low, medium, high, sama critical gitu. Nah, kalau yang di NASA itu kebetulan jenis kerentanan yang saya temukan di sana namanya remote code execution. Jadi saya bisa mengeksekusi atau memberikan perintah ke server melalui URL aja gitu. Nah, dampaknya saya bisa bisa ngasih perintah ke servernya NASA gitu. Perintah untuk apa? Apa aja sih, kayak misalkan di dalamnya ada folder, kita bisa buka bisa buka. folder di dalam server lah gitu. Terus buat di dalam server ada situs apa aja gitu, website apa aja bisa Rahasia gitu. apa? Iya, mungkin kalau di explore mungkin ada. Enggak, karena kan di NASA itu ada program namanya bug bounty. Jadi memang saya beretika lah. Jadi setiap saya menemukan celah yang nggak dimanfaatin, paling di report gitu ke perusahaan yang saya temukan gitu. Ya, ini kan di pabriknya. Iya, kita ngobrol belakangan. Disitulah serunya ya. Mungkin kayak ibaratnya kita main game lah pasti kan. Jadi kalau gue tangkep nih, lurusin gue kalau gue salah ya. Mungkin intuisinya itu adalah kayak main game. Jadi kayak ketika kita berhasil ada suatu kepuasan yang kita bisa dapat. Terus kemudian dia berkembang menjadi ada money talk nih, dimana kita bisa melihat peluang itu bisa menjadi sebuah cuan lah ibaratnya. Apalagi ada wadahnya gitu kan, ada marketnya. Itu kan membuat itu menjadi kesempatan besar. Nah, sekarang si Bjorka itu sendiri tujuannya kalau kalian baca lebih ke marketnya ngebantu masyarakat Indonesia atau lebih tujuannya emang purely this is a business money. Putra bisa jawab. Putra bisa jawab. Dipikir baik. Tapi kalau yang dilihat sih emang dia ke itu dari ke ekonominya sih. Soalnya kalau apa ya, kan banyak banget ya di komen-komen katanya wah Bjorka pahlawan gitu. Kalau saya kurang sih kalau buat statement gitu, karena Bjorka itu apa ya, kan datanya itu berdampak ke masyarakat kita juga gitu. Dampaknya dari mana kalau Datanya kan yang bocor itu data pribadi. betul? Dari data sampel itu kan bisa disalahgunakan juga, entah buat penipuan atau buat apa namanya. Jadi datanya disalahgunakan lah pokoknya gitu. Itu bisa kena ITE nggak kalau kayak gitu? Udah pasti kena ITE dong pasti. ya? Udah pasti kena ITE kalau ketangkep nih. Nah, tapi kan bisa juga dari perspektif dia adalah untuk ngasih tahu bahwa gua nih bener omongan gua nih hacker, gua nih bisa mengambil data orang, kan itu bisa juga dong dari perspektif dia, untuk makanya dia keluarin itu. Atau dia juga bisa gertak nih, padahal sebenarnya mungkin file yang dia punya atau dokumen yang dia punya mungkin tidak sebanyak itu, atau memang dia tidak sesuai dengan apa omongannya, bisa dong. Gimana? Agak serem ya pertanyaan gue ya. Kita bebe aja kan? Kita bebe aja kan? Sebenarnya kalau apa tadi mengambil data ya? Iya. Mengambil data. Kita lihat dari sisi psikologi dulu ya. Tadi yang Om Rio. Om Rio ini ya. Betul. Gue kira Om Rio. Kenapa jadi Rio Dewanto? Iya. Yang Om Rio tadi bilang tadi emang benar sih. Jadi sebelumnya ada forum Black Hat gitu. Jadi saya nggak bisa sebutkan juga gitu ya. Jadi waktu itu sudah ada data yang dibocorin gitu. Nah, data sampelnya kurang lebih sama yang sekarang Bjorka bocorkan. Sama. Iya, jadi kemungkinan itu Bjorka itu ya cuma apa? Mungkin reseller sih kayaknya. Tapi mungkin gitu. Ya, kemungkinan. Iya, kemungkinan si Bjorka itu beberapa datanya yang beberapa data itu emang dia ngehack gitu. Tunggu. Kita lurusin dulu nih.